Sahabat Excellence, kita jumpa lagi di acara kita Excellent Book bersama dengan saya Anthony Dio Martin yang selalu membahas buku-buku yang inspiratif, buku-buku yang luar biasa yang menggugah kehidupan Anda. Nah, selalu kita katakan buku adalah jendela dunia. Melalui buku kita bisa melihat ke masa lalu, untuk belajar dari masa lalu. Melalui buku kita bisa melihat dan merencanakan berdasarkan gagasan dan ide-ide dari orang yang kita baca, dan melalui buku juga kita bisa berfantasi dan melihat masa depan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat inspiratif. Judulnya juga keren loh. Judulnya adalah Fun Leader, Fantastic Result. Dan dikatakan 25 langkah menjadi leader yang fun, efektif, produktif dengan anak buah yang berkinerja tinggi dan loyal. Nah, tentunya Anda juga tertarik kan, sahabat Excellence, gimana caranya? Biasanya kalau ngomong kerja itu kan, aduh, males deh. Nah, gimana caranya kalau Anda terutama jadi leader, gimana menjadi fun, ya, leader yang fun, leader yang inspiratif juga. Bersama tentunya penulisnya yang sudah hadir studio menemani saya, yaitu Ibu Vita Yanti Wardoyo, yang biasa saya panggil dengan Ibu Vita. Mbak Vita, thank you so much ya, udah hadir di studio mau sharing. Nah, ini saya lagi tertarik juga untuk mendengarkan, karena saya mengenal beliau juga sebagai selain sebagai seorang penulis tentunya, beliau lebih banyak memberikan seminar, training, sibuk ya dengan training dan sebagainya ya sekarang ini ya. Sekarang taking up. Oke ya, taking up. Oke. Nah, dan mungkin boleh diceritakan dulu kali ya Mbak Vita ya, gimana sih proses kreatif sampai menghasilkan buku Fun Leader, Fantastic Result ini? Oke, saya kan memulai karir saya dulu sebagai karyawan ya. Jadi kita ketemu juga waktu saya masih jadi karyawan ya Pak Martin. Betul. Jadi saya pernah di beberapa perusahaan fast moving consumer goods, lalu lama terakhir di HSBC, di perusahaan finansial. Dan sempat memimpin di sana sebetulnya karena sudah mentok di region saya gitu. Jadi saya dan di situ saya menemukan passion saya untuk develop people. Nah, dan bagaimana mengelola tim, waktu itu jumlah tim saya memang sudah sampai ratusan orang gitu. Jadi saya mendapatkan dinamikanya gitu ya, dan passionnya di situ. Betul. Gitu. Lalu saya memutuskan untuk mendirikan Dinarji. It's a franchise from Swiss, dan dia sudah 32 tahun berdiri di dunia, tetapi masuk Asia baru sekitar 7 tahun yang lalu. Di Indonesia 4 tahun ini. Gitu. Jadi saya dengan partner saya mendirikan Dinarji karena passion kita pada people development. Gitu. Dinarji sendiri ini tagline-nya adalah human side of business. We believe bahwa people who bring the business gitu. Jadi manage people adalah how you generate and grow your business. Gitu, sebetulnya. Jadi kita core-nya di soft skills. Jadi outputnya selalu berupa skills. Nah, di dalam kelas saya ini saya sering sekali ketemu klien yang punya misalnya beberapa kasus turnover-nya tinggi, begitu ya. Lalu anak buahnya itu tidak antusias gitu ya. Nah, ini yang menjadi banyak sharing di kelas gitu. Dan karena kelasnya kecil Pak Martin, kalau Pak Martin kan bisa sampai ratusan gitu ya. Tergantung ini ya, tergantung size. Nah, kalau kita memang karena outputnya workshop gitu ya, skills dan ini sebetulnya bukan training, it's actually a group coaching methodology. Interesting. Iya, jadi di kelasnya ini maksimum hanya boleh diisi 15 orang sebetulnya. Jadi banyak sharing, banyak diskusi, brainstorming gitu ya. Discussion, role plays, simulation gitu ya. Kalau untuk kelas owners or bahkan lebih sedikit lagi gitu ya. 3 orang. 3 orang. Tapi diskusinya bisa lebih panjang daripada yang 5. Iya, betul. Daripada yang 15. Iya. Mesti ngomong. Iya, gitu tanyanya banyak banget gitu kan yang gue tanyanya. Nah, jadi justru dari teman-teman dari klien-klien di level ini yang mereka mendorong saya untuk menulis gitu ya, karena menurut mereka itu harus dijadikan kind of manual book deh buat kita, karena kita merasa itu tuh penting banget. Pedoman dari gitu mereka ya. Kita tuh kita nggak ada sekolahnya belajar kayak gituan gitu. Jadi akhirnya karena didorong oleh banyak teman dan klien ini, akhirnya saya menulis buku itu gitu ya. It's only jadi di buku ini nggak ada teorinya Pak Martin. Only a simple how to tips yang bisa langsung diterapkan
Ya. Gitu. Ya, dan sahabat excellence, terus terang satu hal yang menarik dari buku ini kalau Anda baca dari awal dan sampai akhir, betul. No teori, no konsep. Tapi bukan berarti nggak ada isinya loh ya. Justru yang luar biasa adalah, yang saya sangat suka adalah kisah-kisah cerita bagaimana caranya menggerakkan orang tidak dihukum, orang diapresiasi, tapi kemudian bagaimana itu justru bisa menggerakkan tim dan berubah. Ya. Saya ingat dengan ada banyak di dalam buku ini catatan hitam, catatan putih, apa istilahnya ya? Buku dosa, buku malaikat. Buku dosa, buku malaikat, Yeah, exactly. Dan saya suka dengan ini. Kayaknya setiap leader mesti punya ada ide seperti itu. Dan terus terang sahabat excellence akan menemukan banyak sekali ide-ide yang menarik yang saya waktu ketika membaca, jadi saya betul-betul membaca dari awal sampai akhir sampai oh iya ya, bagus juga ya. Bahkan kadang-kadang kan gini, dengan mendengarkan bagaimana sharing dari para leaders yang berhasil menggerakkan bawahannya, bahkan kita sebagai leader kita bisa menjadikan diri kita lebih baik, dan ini yang kemudian menjadi menarik dari buku ini gitu ya. Oke, dan buku ini sudah beredar di toko-toko buku sudah sejak ini ya. awal Januari. Oke, berarti Anda juga bisa mendapatkannya di toko buku ya, sahabat excellence. Nah, apalagi so itu ya. Jadi latar belakangnya adalah karena latar belakang dengan mengkonsult, memandu kelompok seperti itu. Ayo dong Bu Vita, saya bisa membayangkan. Ayo dong, kan kita butuh manual, kan nggak ada ininya gitu loh, manualnya Tuhan nggak kasih. Ini loh caranya, kamu harus membimbing orang gitu ya. Maka ini, apalagi keprihatinan yang melatar belakangi buku ini. Lalu adalah keluhan lain adalah banyaknya generasi yang muda. Sekarang ada management trainee program gitu kan. Betul. Atau second generation of the owners betul. gitu ya. Yes. Yang begitu masuk dia langsung menduduki kursi pimpinan. Betul. Keluar dari management trainee. banget gitu. Gitu kan langsung. Perasaan dulu gue nggak seperti itu gitu ya. Dikasih saran. Betul. Kita mah dari bawah gitu ya Pak ya. Betul. Tapi mekanisme sekarang itu dimungkinkan gitu. Nah, jadi teman-teman ini punya anak buah yang lebih senior. Dan ini challenging. Yes. Tentu ya, karena jam terbangnya lebih rendah, maturity-nya mungkin juga gitu ya. Betul. Nah, ini yang juga banyak. Jadi kalau anak buah saya yang yang lebih senior itu bertingkah begini, saya harus gimana ya, Bu? Gitu kan. Itu juga banyak. Lalu yang Gen Y masuk ke dunia kerja. Jadi betul. Waktu saya pernah membawa suatu kelas Pak Martin. Angkatan tertuanya di situ kalau tidak salah lahirnya tahun 61 dan yang paling mudanya 91. Wow, oke. 30 tahun. 30 tahun itu saya agak wow gitu ya. Mereka udah masuk loh ke dunia kerja gitu ya. Dan mereka sama sekali berbeda dengan kita karena mereka lahir sudah ada dunia digital, sudah ada handphone, tumbuh dengan laptop dan internet betul. Gitu ya. Satu generasi TVRI, satu generasi Xbox. Iya betul gitu. Dan what a difference. Terus nggak kenal itu loh mesin tik, they don't know it gitu ya. Mesin tik itu. Nah jadi mereka totally different segmen gitu ya. Saya selalu bilang berbeda itu tidak buruk, tapi yang berbeda tentu membutuhkan treatment yang berbeda, nggak bisa sama gitu kan. Jadi, nah itu juga antara lain yang saya latar belakangi gitu karena banyak ya. Jadi teman-teman dari angkatan kita loh. Jadi ini kita dulu diajarin sama bos kita begitu, terus kita mencoba menerapkan cara yang sama. Which is doesn't work, betul. Gitu. Interesting. Oke, sahabat excellence, tadi Anda sudah mendengar bagaimana latar belakang yang dikatakan Bu Vita tadi. Betul. Sekarang ini begitu banyak generasi yang baru yang masuk. Mereka mungkin generasi yang lebih fun juga kan, mesti pendekatannya. Gimana caranya? Nah, tadi Anda sudah mendengarkan latar belakang dari beliau, tapi jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini, mari kita akan bedah isi dari buku ini dan bagaimana buku ini bisa memberikan inspirasi buat Anda. Tapi saya tetap menyarankan kalau ada kesempatan, you should read the book. Buku ini keren, fun leader, fun result ya, dan fantastic result. Buku yang wajib untuk Anda baca. So setelah yang segmen yang satu ini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol isi buku ini, jangan kemana-mana. Ibu Vita bisa, saya kan orangnya introvert. How do you explain dengan kondisi seperti ini?
sahabat Excellence, terima kasih Anda masih bersama dengan kita di acara Excellent Book yang selalu mengupas dan membahas buku-buku inspiratif untuk Anda. Dan kali ini kita masih mengupas sebuah buku keren, judulnya adalah Fun Leader, Fantastic Result, karya Ibu Vitayanti Wardoyo. Nah, Bu Vita tadi udah cerita nih kan tentang latar belakangnya. Iya. Nah, boleh dong cerita dong, bocorin lah gitu loh ya. Isinya tuh apa aja sih gitu loh, supaya para sahabat Excellence kita juga tergugah gitu. Oke. Ya. Nah, isinya itu sebetulnya yang banyak menarik dari yang sudah membaca itu antara adalah party as a reward. Oh, gitu iya, I love that one too. I love that one too. Oke, party datang dengan outfit yang beragam gitu dengan ya. outfit Mungkin yang boleh beragam. ceritakan buat yang belum tahu ya. Oke, jadi party as a reward itu adalah gini, kita kalau tim mencapai sesuatu, kita selalu harus berikan reward gitu ya. Yes, betul. Nah, tapi rewardnya ini kita membuat sesuatu yang betul-betul yang joyful, yang menyenangkan dan bisa menyalakan spirit gitu. Betul. Jadi kita selalu bilangnya itu party, meskipun kadang-kadang ya dia makan cuma nasi ayam goreng aja sih gitu ya. Atau kita semua bawa makanan sendiri-sendiri gitu ya, tiap timnya. Tapi environment-nya gitu ya, ambience-nya gitu ya. Ambience-nya, lalu ada musik pasti, anak-anak boleh jingkrak-jingkrak pasti gitu kan. Lalu dan dress code, yang the most important thing adalah the dress code gitu ya. Jadi itu juga tujuannya menggali kreativitas. Jadi anak-anak sebaiknya tidak membeli, tapi mereka atau meminjam atau membuat gitu ya. Nah, jadi yang salah satu yang paling seru sih yang saya ingat adalah party untuk akhir tahun. Waktu itu it was kind of big one. Jadi kita bikin di villa di luar kota dengan seluruh tim gitu ya. Ininya dress code-nya adalah sports athletes kostum gitu ya, olahraga gitu olahraga pokoknya gitu. Yang harus ada mata olahraganya, jadi nggak boleh cuman mirip-miripan baju olahraga kayak kita jogging bangun tidur gitu, nggak diterima gitu ya. Jadi harus benar-benar yang seperti baju atletnya. Jadi best performer dari kita waktu itu dan juga dia menang best kostum. Itu dia pakai baju selam, Pak Anton. Oh gitu. Wow, aku membayangkan. Dia datang dengan baju selam terus dengan tangkinya sekalian gitu. Padahal anaknya kecil, cewek lebih kecil daripada saya. Iya. Saya bisa membayangkan gitu. Dan itu di villanya tuh di puncak, jadi maksudnya dia geret-geret itu gitu ya, naik turun tangga. Pasti lihat ini orang. Tapi it was amazing banget gitu. Terus yang juara keduanya dia pakai baju anggar, lengkap dengan anggarnya. Gitu ya? Terus teman-teman dari satu tim tele itu pakai satu grup baju softball tim. Wow. Dia pinjam dari tim jatuh. Jadi maksudnya jadi waktu kita datang ke situ aja lalu lihat kostum dari semua orang gitu ya. Kita sendiri udah ketawa gitu ya. Iya, saya bisa membayangkan gitu. Happy gitu kan. Jadi, so what is the message? Apakah itu mengatakan bahwa ya tentunya kan nggak ada, kadang-kadang ada pimpinan yang kadang-kadang bisa segila itu, tapi kan ada juga yang kadang-kadang, tapi kan Bu Vita kan, Ibu Vita bisa, saya kan orangnya introvert. How do you explain dengan kondisi seperti itu? Kalau menurut saya, nah ini kalau kita selalu bilang atau ini soal mindset menurut Anda? Iya, kan soal mindset. Dan kalau di kita selalu kita bilang ada tiga kondisi yang membuat orang itu bisa berubah sebetulnya. To know, to want, and to do. Yes. Kalau kita tahu nih dari buku ini, tahu sih, tapi di situ mendapat ide-ide dan bagus mendapat gitu. ide-ide. Terus aku kepengen, baru sampai tuan ya. Tapi kalau kita tahu dan kepengen aja dan we don't take action, ya sampai kapan juga nggak ada perubahan. Nggak ada realisasi gitu kan. betul. Jadi menurut saya itu bukan pada kemauan, tetapi pada take actionnya gitu. Tapi pengalaman ini kan buku baru diluncurkan. Saya yakin pasti feedback mulai berdatangan gitu. Ada nggak sih yang mungkin dari pengalaman coaching, iya Bu Vita kan bisa, tapi kan buat tim kita kan nggak mungkin, kayak bisa nggak fun dan sebagainya. Kadang-kadang ada rejection seperti itu nggak sih? So far sih saya belum terima Pak. Nggak terlalu ini nggak terlalu. Karena saya membayangkan kadang-kadang kan banyak orang yang seringkali berpikir negatif, Bu Vita kan memungkinkan, Bu Vita ini, tapi dengan kita kan nggak seperti itu. I think it's more on the mindset ya. Iya, jadi menurut saya memang di mindsetnya. Selama kita pikir itu mungkin dan itu mungkin gitu ya. Karena banyak orang berpikir bahwa fun leader itu kan, masa sih fun? Kerja itu ya serius dong. Iya. Mesti fun gitu kan? Iya, What do you think? Mungkin juga karena fun-nya itu bisa diterjemahkan secara jenaka. Yang kita maksud di sini kan bukan jenaka gitu ya, tetapi menyenangkan dan menjadi bos yang menyenangkan dan membuat
timnya dan suasana kerjanya itu menyenangkan. Karena kalau secara psikologi itu seseorang itu diketahui paling produktif pada saat kan dia emosinya positif. Betul. Gitu kan. Agree. Dan emosi positif itu dibentuk pada saat apa gitu? Pada saat si suasana kerjanya menyenangkan. Gitu ya. Jadi ini adalah sebetulnya menurut saya salah satu cara paling efektif daripada harus berupaya terlalu rigid gitu ya. Betul. Jadilah atasan yang menyenangkan. Jadi sebenarnya buku ini juga melawan cara paradigma lama yang selalu mengatakan bahwa kalau lu mau hasilnya resultnya bagus, dong serius dong, kerja yang beneran dong dan sebagainya gitu ya. Lu necessary harus seperti itu berarti ya. Kerjanya tetap harus benar. Iya, itu yang sebenarnya orang salah pikir. Pikir yang fun berarti selenge, datang santai dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Iya, betul. Orang bisa salah kaprah gitu. Jadi salah satu mungkin yang banyak sekarang kantor sudah mulai menerapkan, even bank adalah flexi hour, terutama di Jakarta. Betul. Tapi itu menurut saya kan it's quite relaxing. Betul. Tapi tidak membuat orang boleh menurunkan hasil outputnya. Betul. Jadi nggak kompromi dengan resultnya gitu. Jadi menyenangkan tidak berarti bahwa kita compromise dengan outputnya. Justru, nah itu yang banyak orang salah duga, salah berpikir gitu ya. Saya yakin gitu. Terutama generasi yang jadul pasti berpikir, fun, enggak, kantor kita nggak boleh sampai jenaka kayak ini. Bukan mau badut gitu kan? Bukan itu maksud, betul ya. Betul. Saya juga membaca dan isinya juga bukan seputar itu. So, Sahabat Excellence, keren kan? Jadi pertanyaan yang paling menarik dari obrolan ini adalah apakah tempat kerja, pekerjaanmu itu menyenangkan atau membosankan? Apakah Anda datang ke tempat kantor Anda dengan aduh, mesti kerja lagi, atau yes, excited, Anda menikmatinya? Dan saya pikir inspirasi ini yang bisa didapatkan dari buku ini. Nah, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan membahas lagi mengenai tips, saran yang bisa diberikan oleh Bu Vitayanti Wardoyo menulis buku yang keren ini. Judulnya adalah Fun Leader Fantastic Result ini. Apa sih isinya nanti akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, oke? Betul. Kita kadang merasa nggak enak ketika konflik sama orang. Betul. Kita menghindari itu. Padahal banyak hal yang disimpan dan nggak pernah dikeluarkan gitu. Iya. Dan itu akhirnya secara suasana kerja nanti tidak kondusif. Hai Sahabat Excellence, terima kasih loh ya Anda masih bersama dengan kita di acara Excellent Book yang kali ini membahas buku yang keren. Judulnya adalah Fun Leader Fantastic Result ya, bersama bintang tamu narasumber saya yaitu Ibu Vitayanti Wardoyo. Nah, ini bicara soal tips nih. Ya, saran kira-kira dari buku ini kan keren. Saya sendiri sebenarnya yaitu salah satu yang buat saya yang paling menarik yang kemudian mulai saya terapkan ya di awal tahun ini, yaitu buku dosa itu. I love that. I think iya ya bener ya, kita mesti serius menulis itu karena kadang-kadang waktu coaching counseling itu penting gitu lah ya. Kalau kita nggak punya itu, biasanya is based on our memory. Perkasa rasa-rasanya kerjanya bagus atau enggak gitu. Tapi kalau ada buku dosa, buku malaikat itu, jadi kita bisa jadi pembanding gitu. Ya, saya mulai menerapkan. Nah, apalagi nih yang kira-kira kan kita perlu mendengarkan langsung dari penulisnya, dari Bu Vita sendiri untuk Sahabat Excellence kita, kira-kira apa saran-saran yang bisa diberikan buat mereka-mereka? Oke, yang sering saya temui juga adalah walk the talk-nya, Pak. Jadi misalnya gini, aturan di situ kan juga ada tips yang lain. Aturan mainnya harus jelas, rule of thumbs. Jadi pertama-tama kepada semua leader atau kepada semua atasan, saya sarankan adalah satu, tentukan aturan main yang jelas dengan semua anak buah kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita tidak inginkan gitu ya. Lalu koridornya sampai mana gitu, itu harus jelas. Lalu timelinenya juga semua jelas. Setelah itu kita harus menerapkan
menerapkan. Nah, termasuk di dalam aturan main adalah kesepakatan reward dan punishment-nya itu tadi juga. In a fun way. Jadi membuat efek jera, tetapi tidak mendemotivasi. Tidak membuat orang jadi kayak gitu. Funnya jadinya sesuatu yang kita bangun jadinya nggak fun lagi gitu, gara-gara terlalu serius waktu kita terapin punishment-nya gitu ya. Jadi punishment-nya juga yang saya kasih contoh di itu seperti misalnya kasih dasi kupu-kupu raksasa gitu ya. Itu efek jerahnya besar, tetapi tidak mendemotivasi. Saya pernah loh ada di satu perusahaan farmasi yang setiap bulan pokoknya yang pencapaian buruk itu benar-benar dikasih boneka jelek banget gitu, dan itu bergilir. Berarti unit kerja yang dapat itu berarti jelek. Betul. Jadi kan lucu, berarti boneka ini jangan sampai ada yang bilang pokoknya jangan sampai boneka itu mendarat di meja kita gitu. Very interesting itu gitu juga ya. Kurang lebih seperti itu betul. Ya. Jadi aturan mainnya jelas, reward dan punishment-nya jelas. Yang penting adalah komitmen untuk melaksanakannya. Jangan jadi nggak tega gitu. Kalau kayaknya nanti kalau dia gini gimana, biasanya nanti kan kita nggak tega. Ada atasan juga yang suka gini. Nanti orang lain mikir tentang gua apa ya? Nah itu yang harus dihindari gitu ya. Sekali kita menerapkan, we have to follow. Even ourselves, even diri kita sendiri, kita harus mematuhi itu. Gitu. Termasuk misalnya kita menerapkan denda kecil kalau setiap kesalahan ya. Kalau kita sebagai atasan yang salah ya kita juga harus masukin konsekuen gitu. Harus konsekuen. Jadi kita harus kita set the rules of the game, lalu kita commit dan kita melaksanakannya. Yang terpenting adalah konsisten. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar ini, habis itu besok menerapkan lagi gitu ya, mesti konsistensinya. Karena kalau kita nggak konsisten kan terus mereka anak-anak buah kita ini jadi gini, biarin aja paling bapak lupa gitu kan, biarin aja nanti paling ibu lupa gitu kan. Jadi akhirnya kebiasaan baru itu atau ritme kerja yang baru ini nggak akan terbentuk dan nggak ada hasilnya. Apalagi nih dari buku ini? Nah terus mungkin selain itu adalah berani. Nah ini berani untuk mengatakan hal-hal yang tidak populer mungkin gitu ya. Kalau sekarang saya rasa kita agak diuntungkan karena banyak pemimpin kita yang mulai berani untuk ngomong gitu loh, ceplas-ceplos gitu ya. Jadi bukan muter gitu ya. Itu menjadi role model yang cukup baik lah untuk sebenarnya ini juga membantu, terutama saya nggak tahu dari Bu Vita lihat nggak ya, bahwa karena anak generasi sekarang juga menginginkan, ayolah Pak ngomonglah terus terang gitu loh, ngomonglah apa adanya dan sebagainya. Kalau dulu itu kan biasanya kita lebih gimana ya, lebih santun dan sebagainya, kalau muter-muter gitu ya. Betul. Terutama menghadapi generasi angkatan kerja yang baru ini, mereka kan jauh lebih open, terus lebih fleksibel sebenarnya, lebih relax, meskipun kualitasnya tinggi, tapi nggak bisa diharapkan duduk manis kayak kita zaman dulu dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Sebenarnya mungkin mereka menyelesaikan bahkan output yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Itu bisa jadi, gitu ya. Jadi kalau mereka tiba-tiba udah menghilang dari kursinya atau lagi santai-santai, belum tentu mereka nggak produktif selesai. gitu. Betul. Tapi kan kesannya adalah kenapa sih? Udah beredar lagi. Kenapa nggak ada di kursinya dan sebagainya? Kita punya persepsi negatif bahwa ini pasti main-main, nggak serius dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih baik kita tuh langsung aja gitu ya ngomongnya, tapi dengan cara yang konstruktif. Nah ini yang di dalam kelas-kelas saya ini yang banyak mendapat apresiasi dari semua peserta karena hampir menjadi sangat budaya bagi kita gitu untuk tidak berkonfrontasi. Terutama sih dari tempat saya tinggal sekarang, kalau di Jawa Tengah konfrontasi itu bukan sesuatu yang nyaman. Gitu kita kadang merasa nggak enak ketika konflik sama orang. Kita menghindari gitu. Padahal banyak hal yang disimpan dan nggak pernah dikeluarkan gitu. Dan itu akhirnya secara suasana kerja nanti tidak kondusif. Karena kalau bahasa Jawanya tuh malah jadi ngerasani gitu loh Pak, ngomongin di belakang gitu kan. Jadi semua orang lain tahu kecuali dirinya. Nah jadi kalau di kelas kita ini itu yang kita develop, bagaimana menyampaikan feedback dengan cara yang konstruktif, dengan cara yang positif, meskipun tidak semua kabarnya menyenangkan, tetapi jauh lebih efektif menggroom orang di dalam, internal talent, daripada kita hire eksternal. Harus dari luar ya, betul. Tapi masalahnya adalah untuk itu memang kadang-kadang ada hal yang nggak bagus yang harus kita berani untuk katakan gitu ya. Sampaikan. Nah, satu lagi yang terakhir mungkin dari Bu Vita,
kan sekian lama lebih banyak membentuk, memfasilitasi. Kira-kira dari buku yang terkait juga dengan buku ini, tips apa lagi yang sebenarnya dari pengalaman memfasilitasi itu apa yang berharga yang kira-kira juga bisa diterapkan oleh sahabat excellence kita gitu? Oke. Kita seringkali jadi atasan juga selalu baik, terlalu baik. Ada banyak tuh kalau di sini. Try to be nice, populer gitu tadi ya. Sehingga kita sulit untuk mengatakan tidak dengan cepat. Ya. Nah, misalnya akibatnya anak buah kita ini jadi Ngelunjak saya nggak bisa kemana-mana. ini, betul. gitu kan. Tolong dong Pak, saya dibantu gitu ya. Lama-lama yang terjadi adalah anak buahnya ini nongol di ruangan atasannya, gitu ya, terus bilang, Pak, yang saya minta tolong itu udah selesai belum Pak? Ini bosnya gua apa lo? Jadi, Gitu. yes, exactly. Jadi, loh, ini atasannya siapa ya sebenarnya gitu ya? Karena si atasan ini merasa perlu menjadi solution maker. Nah, padahal atasan ini harus membimbing anak buahnya supaya nanti kan bisa menjadi the next leader. Betul. Jadi dia perlu untuk mengembangkan kemampuan anak buahnya dengan memancing alternatif solusi dari anak termasuk buahnya. dengan menggali pertanyaan, Betul, bertanya balik dan iya. sebagainya. Nah, bukan jadi- berarti anak bahwa kita bodoh gitu kan? Bukan ya, tapi memang kalau di coaching kan kita lebih banyak bagaimana mengajukan the right question. Exactly, ya kan? betul. Karena questioning is actually directing in a way. Ya, Gitu. dalam bentuk yang lain gitu loh. Cuma masalahnya orang sering kali biasanya either dia ngomong langsung, mestinya kamu harusnya kayak gitu. Ya, itu yang paling sering sekali terjadi begitu. Jadi kita sebagai atasan merasa paling tahu, terus kita dikte ini semuanya gitu kan. Dia nggak berkembang. Yes, interesting, thank you. Tadi kan menarik, questioning is directing. I love that one. Wow. See, nah sahabat excellence, ya tanpa terasa obrolan kita selesai, tapi saya masih menyarankan kalau Anda tertarik, ini adalah sebuah buku yang luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, yang juga kita sudah dengarkan dari penulisnya langsung, Ibu Vita Yanti Wardoyo, bahwa buku ini tidak bicara lagi konsep, buku ini bicara mengenai aplikasi, ya. Tapi seperti yang tadi dikatakan, seringkali setelah kita tahu, persoalannya adalah apakah Anda pingin. Tapi persoalannya setelah pingin itu pun belum selesai. Persoalannya adalah, do you want to do it? Apakah mau melakukannya? Nah, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat Anda mau menciptakan lingkungan kerja yang lebih fun, lebih menarik. Kalau seandainya, sahabat excellence, lingkungan kerja Anda mulai terasa bosan, down, orang datang rasanya mulai tidak ada gairahnya, mungkin sudah saatnya Anda untuk terinspirasi oleh buku-buku seperti ini. Dan ini adalah salah satu buku yang saya sangat sarankan, karena saya sendiri sudah membacanya. Nah, sampai di sini, oke? Sahabat excellence, demikianlah dari kami acara Excellent Book ini. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin. Saya Vita Yanti Wardoyo. Strive for excellence. Di balik setiap masalah, di balik setiap krisis, tantangan, bencana yang ada, kita masih bisa survive, kita masih bisa menang. Ketika apa yang kita rencanakan tidak tercapai, itu bukan membuat harga kita sebagai manusia semakin turun. Yang di atas atau Tuhan suka memberikan kita beban, mencobai kita, ternyata untuk mengatas iman kita.